warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Saya Ende Putri Sisworo dari kelas 1A Prodi D3 Gigi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah kewargaan negaraan Bapak Jadi Motakin SPD MPD dan juga teman-teman yang saya banggakan. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas kewargaan negaraan yang berjudul Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia. Berikut penjelasan. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas atau bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Jadi, wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap, indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan, kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Secara etimologi, geopolitik dari bahasa Yunani merupakan geo. Geo merupakan bumi yang menjadi wilayah hidup. Hidup merupakan polis. Polis merupakan kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara teia. Teia merupakan urusan atau politik, bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Geopolitik merupakan ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Dikemukakan oleh Frederick Rangel sebagai ilmu bumi politik atau political geography, juga Rudolf Kellen dan Karl Hochschild sebagai geographical politik, disingkat geopolitik. Geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik memamparkan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Latar belakang konsepsi wawasan Nusantara. Pertama, latar belakang konsepsi berdasarkan aspek historis. Kedua, latar belakang konsepsi berdasarkan aspek geografis dan sosial budaya. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara adalah pandangan yang melibatkan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi UUD 1945, serta sejalan dengan karakteristik geografi wilayah Nusantara. Ini adalah cara melihat dan memahami kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Wawasan Nusantara mempengaruhi bagaimana bangsa Indonesia menjalani kehidupan dan mencapai tujuan serta cita-cita nasionalnya, mengakui pentingnya wilayah dan keragaman budaya di dalamnya. Politik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara dengan fokus pada pengaruh letak dan kondisi geografis bumi terhadap kebijakan dan tindakan negara tersebut. Istilah geopolitik pertama kali diperkenankan oleh Frederick Rangel sebagai ilmu bumi politik dan kemudian dikembangkan oleh Rudolf Kengel menjadi geographical politics atau singkatannya geopolitik. Dalam esensinya, geopolitik mencakup analisis hubungan antara geografi dan kebijakan negara serta perlunya strategi nasional untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip geopolitik ini. Adapun tujuan dan manfaatnya wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki dua tujuan utama, yaitu tujuan ke dalam dan tujuan ke luar. Tujuan ke dalam bertujuan untuk memastikan persatuan dan kesatuan dalam segala aspek kehidupan nasional, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan,
Sementara tujuan keluar bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia dalam konteks dunia yang selalu berubah, berkontribusi pada ketertiban dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mempromosikan kerjasama dan saling penghormatan. Sedangkan manfaat dari wawasan Nusantara meliputi pengakuan konsep Nusantara di tingkat internasional, perluasan wilayah Indonesia, peningkatan sumber daya untuk kesejahteraan rakyat, pemahaman tentang keutuhan wilayah Nusantara, dan peran penting dalam memperkuat integrasi nasional. Perwujudan wawasan Nusantara, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan atau Poleksos Budankan memiliki beberapa prinsip penting. Pertama, Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa memandu arah dan tujuan bangsa. Kedua, seluruh kepulauan Nusantara harus menjadi kesatuan hukum dan wilayah nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional. Ketiga, kekayaan wilayah harus menjadi modal bersama dan tersedia merata di seluruh wilayah. Keempat, perkembangan ekonomi harus seimbang tanpa mengabaikan ciri khas daerah. Kelima, kehidupan sosial dan budaya harus serasi dan seimbang dengan keselarasaan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Terakhir, pertahanan dan keamanan adalah tanggung jawab bersama, di mana ancaman terhadap satu daerah adalah ancaman bagi seluruh negara, meskipun GBHN 1998 membuat rumusan wawasan Nusantara. GBHN 1999 tidak lagi menyertakan hal tersebut. Otonomi daerah Indonesia. Pertama, otonomi daerah di Indonesia. Otonomi atau otonomi berasal dari bahasa Yunani. Auto yang berarti sendiri dan nomos yang berarti hukum atau peraturan. Otonomi daerah pada hakikatnya adalah hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah atau pusat yang diserahkan kepada daerah. Inti keotonomian suatu daerah adalah penentuan kebijakan sendiri dan pelaksanaan sendiri. Namun, hak itu dikembalikan kepada pihak yang memberi. Secara sederhana, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undang atau Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Aturan perundang-undangan otonomi daerah. Beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah yaitu: pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang penimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keempat, Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Terakhir, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah masa Orde Baru dan setelah masa Orde Baru. Pertama, masa Orde Baru dimulai sejak tahun 1966. Dengan pemerintahan Orde Baru fokus membangun pemerintahan nasional yang kuat dan stabil sebagai landasan untuk percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Politik yang sebelumnya mendominasi digantikan oleh pendekatan ekonomi dan teknokratis. Prestasi terutama dalam bidang ekonomi dicapai dengan
kontrol penuh dari pusat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menjadi dasar bagi penerapan otonomi daerah dengan 3 prinsip dasar: hubungan pusat-pusat, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Kedua, setelah masa Orde Baru, pada masa reformasi, upaya serius untuk desentralisasi dimulai pemerintahan Habibie. Setelah jatuhnya rezim Soeharto dihadapkan pada pilihan untuk memberikan otonomi kepada daerah, membentuk negara federal, atau menjadikan pemerintah provinsi sebagai agen pemerintah pusat. Ini adalah langkah awal menuju desentralisasi yang lebih besar dalam upaya mempertahankan integritas nasional sambil memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah. 2. Kaitan wawasan Nusantara dengan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola sumber daya alam sesuai dengan proporsi daya dukung yang dimiliki, yang pada gilirannya menghindari ketidakadilan antara pemerintah pusat dan daerah. Wawasan Nusantara sementara itu mendorong persatuan bangsa dan keutuhan negara nasional dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, budaya, dan pertahanan. Keduanya, otonomi daerah dan wawasan Nusantara sebenarnya mendukung pembangunan yang berkeadilan dan merata di seluruh wilayah Indonesia, dengan setiap daerah memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya sesuai kebutuhan mereka. Dengan demikian, otonomi daerah tidak bertentangan dengan prinsip wawasan Nusantara, dan keduanya dapat bekerja bersama untuk memperkuat kesatuan dan keadilan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Kaitan wawasan Nusantara dengan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola sumber daya alam sesuai dengan proporsi daya dukung yang dimiliki, yang pada gilirannya menghindari ketidakadilan antara pemerintah pusat dan daerah. Wawasan Nusantara sementara itu mendorong persatuan bangsa dan keutuhan negara nasional dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, budaya, dan pertahanan. Keduanya, otonomi daerah dan wawasan Nusantara sebenarnya mendukung pembangunan yang berkeadilan dan merata di seluruh wilayah Indonesia, dengan setiap daerah memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya sesuai kebutuhan mereka. Dengan demikian, otonomi daerah tidak bertentangan dengan prinsip wawasan Nusantara, dan keduanya dapat bekerja bersama untuk memperkuat kesatuan dan keadilan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh kasus geopolitik. Contoh konflik di Ukraina. Latar belakang. Konflik di Ukraina adalah konflik bersenjata yang meletus pada tahun 2014 antara pemerintah Ukraina dan pemberontakan di wilayah Donbas yang didukung oleh Rusia. Konflik ini bermula setelah Rusia mencaplok semenanjung Crimea dari Ukraina. Ukraina dan banyak negara barat menganggap tindakan Rusia sebagai pelanggaran terhadap integritas teritorial Ukraina. Detail konflik. Konflik ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menyebabkan ribuan kematian serta kerusakan yang parah. Pihak-pihak yang terlibat terus berjuang untuk mencapai kesepakatan damai, tetapi gencatan senjata yang rapuh seringkali terganggu. Konflik ini memiliki dampak luas pada stabilitas di Eropa Timur dan hubungan antara Rusia dan negara-negara barat. Dampak geopolitik. Konflik di Ukraina memiliki dampak geopolitik yang signifikan. Ini mengakibatkan sanksi ekonomi oleh Barat terhadap Rusia yang mempengaruhi ekonomi Rusia. Selain itu, hal ini telah mengubah persepuluhan Eropa dan memicu perbincangan tentang keterlibatan NATO di wilayah tersebut. Konflik ini juga menggarisbawahi ketegangan antara Barat dan Rusia dalam hal pengaruh geopolitik di Eropa Timur. Kesimpulan, saya akan menyimpulkan hasil presentasi saya
tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mencerminkan keutuhan wilayah Nusantara berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi UUD 1945, serta sejalan dengan karakteristik geografi wilayahnya. Ini mempengaruhi bagaimana bangsa Indonesia menjalani kehidupan dan mencapai tujuan nasionalnya, mengakui pentingnya wilayah dan keragaman budayanya. Sementara itu, otonomi daerah memberi keleluasaan kepada daerah untuk mengatur sumber daya sesuai proporsi daya dukungnya dan menghindari ketidakadilan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, keduanya sejalan dalam mendukung pembangunan yang berkeadilan dan merata di seluruh wilayah Indonesia, tanpa bertentangan dengan prinsip bahasa Nusantara. Selain itu, kasus geopolitik seperti konflik di Ukraina juga memiliki dampak signifikan pada geopolitik global, mempengaruhi hubungan antara negara dan stabilitas wilayah tersebut. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.